selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Dr. Rudi Hartono. Beberapa waktu yang lalu saya akan buat video mengenai penanganan panas pada anak. Nah, ini ada beberapa respon yang lihat video itu. Gimana dengan dosisnya? Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan lebih detail tentang dosis obat penurun panas pada anak. Tapi sebelum saya bicara mengenai dosis, dari pengalaman sehari-hari, banyak orang tua yang sudah memberikan obat penurun panas, bahkan suhunya masih normal. Mungkin itu karena kekhawatiran atau panik, apalagi kalau anaknya dulu pernah kejang. Nah, mengenai video penanganan kejang juga sudah ada, jadi silakan cari video saya mengenai panas pada anak, penanganan kejang pada anak. Nah, jadi kita harus tahu dulu sampai 37,4 itu suhu kita tuh masih normal, bahkan ada yang bilang sampai 37,5. Nah, di atas 38 ya kita boleh kasih penurun panas. Tapi kalau anaknya meskipun 38,5 masih aktif, mau minum, mau makan, ya kita nggak usah buru-buru kasih penurun panas, karena panas itu sendiri akan membuat tubuh melawan, membentuk antibodi yang lebih bagus lagi untuk melawan infeksi. Ya, umumnya di kita itu penyebab panas sebagian besar karena infeksi. Saat ini di pasarannya itu ada banyak macam nih obat penurun panas, tapi umumnya yang paling sering kita pakai itu dua golongan, yaitu golongan paracetamol dan ibuprofen. Nah, jadi ada macam-macam, ada yang bentuk drops, sirup, tablet, bahkan yang di kapsul yang seperti peluru dimasukkan lewat anus. Nah, banyak juga nih anggapan dari orang tua, ayo dok masukin obat lewat anus aja biar cepet turun. Atau orang tua juga cerita, dok kok saya udah masukin obat lewat anus kok masih panas. Nah, jadi obat itu ya tergantung dari dosisnya, satu, jenis obatnya. Jadi kita harus tahu nih obat apa yang kita masukkan, berapa banyak dosisnya, dan ini tuh dosis anak terkait dengan berat badan. Misalnya anak berumur 2 tahun bisa aja beratnya 9 kilo, 12 kilo, 14 kilo. Nah, kalau keterangan di brosur di kotaknya itu berdasarkan umur ya, jadi umur 2 tahun bisa aja beratnya bervariasi, tapi kalau kita memakai ukuran berat badan, dosis akan lebih tepat. Nah, jadi gimana? Kita mau pakai obat yang bagaimana nih? Apakah drop, sirup, tablet, suppositoria lewat anus? Semuanya bisa kita pakai, dan itu tergantung dari situasinya. Jadi umumnya kalau anak masih bisa minum obat, ya saya pribadi lebih suka pakai yang drop atau sirup ya. Nah, tentu aja dosis disesuaikan dengan berat badan. Nah, jadi tidak ada anggapan nih, oh lewat anus itu lebih cepat nurunin panas. Dari penelitian yang ada ya, dibandingkan nih head to head, kalau isi obatnya sama, dosis obatnya sama, maka kecepatan penurunan panasnya juga tidak jauh berbeda. Memang sedikit lebih cepat kalau obat dimasukkan lewat anus, tapi itu tidak bermakna. Nah, jadi kenapa sih dokter kasih obat lewat anus? Ya karena segi praktisnya aja ya, di ruang praktek kita lebih praktis masukin obat lewat anus ya. Nah, jadi kita harus tahu ya, obat lewat mulut ya, drops, sirup, tablet, ataupun lewat anus, kalau dosisnya sama, isinya sama, maka kecepatan penurunnya juga tidak jauh berbeda, kecuali anaknya nggak mau minum obat. Jadi kita kasih lewat anus ya nggak apa-apa. Tapi ada beberapa anak yang rewel tuh, nggak nyaman, karena anus itu biasanya kan buat pup, oh ini dimasukin. Jadi ada beberapa anak yang nggak nyaman, jadi kita jangan memaksa. Nah, tadi saya sebutkan dua golongan obat penurun panas yang paling sering kita pakai, yaitu paracetamol
dan ibuprofen. Mereknya itu bisa macam-macam. Nah, cara kerja paracetamol umumnya lebih lambat, ya. 1 jam dia baru bisa menurunkan panas, dan durasinya juga singkat, 3-4 jam. Nah, kalau ibuprofen kerjanya lebih cepat, nggak sampai setengah jam dia udah bisa menurunkan panas, dan durasi kerjanya juga lebih panjang, 6-8 jam. Nah, mengenai dosis harus diingat ya, paracetamol 10-15 mg setiap kilogram berat badan anak. Saya ulang ya, 10-15 mg setiap kilogram berat badan anak. Jadi misalnya anaknya beratnya 10 kilo, dosisnya 100-150 mg setiap kali pemberian. Dan ini bisa diulang 4-6 jam ke depannya. Nah, bagaimana dengan ibuprofen? Nah, dosisnya 5-10 mg setiap kilogram berat badannya. Saya ulang ya, 5-10 mg setiap kilogram berat badannya. Jadi misalnya berat anak 10 kilo, ya kita kasihnya 50-100 mg. Saya pribadi lebih suka pakai dosis yang lebih rendah dulu ya. Nah, mengenai ibuprofen bisa kita berikan setiap 6-8 jam, tapi mesti diingat perutnya harus diisi dulu ya. Kalau paracetamol perutnya nggak diisi juga nggak apa-apa. Nah, jadi sekarang udah tahu ya dosis obatnya paracetamol dan ibuprofen. Nah, di pasaran kan tuh banyak sekali tuh macam-macam mereknya, dari merek Samol, Tempra, Propiretic ya. Dan itu harus dibaca karena setiap 5 ml-nya itu bisa berbeda ya. Umumnya yang sirup itu 120 mg per 5 ml. Nah, tapi ada juga yang 160 mg per 5 ml. Nah, kalau yang forte dosisnya lebih tinggi lagi, 250 mg per mililiter, 5 ml. Nah, jadi kita harus tahu nih berapa banyak yang kita harus kasih. Meskipun sama-sama 5 ml, tapi ada yang 120, ada yang 160, ada yang 240 mg. Nah, yang drops umumnya cenderung sama ya, setiap 0,1 ml itu 10 mg ya. Jadi kalau 10 kilo ya kita kasih 1 ml. Nah, kalau mengenai paracetamol, setiap merek itu bisa bervariasi ukurannya. Itu harus hati-hati ya, jangan sampai kita salah memberikan obat. Nah, kalau ibuprofen saat ini ya kemasannya tidak mereknya tuh nggak banyak ya, umumnya sama ya, setiap 5 ml ada 100 mg. Jadi misalnya berat anak 10 kilo, kan tadi saya bilang antara 5-10 mg. Jadi boleh dikasih 50-100 mg setiap kali pemberian. Nah, kadang-kadang banyak yang dari pengalaman praktek hari-hari, baik setelah tanya jawab ke anak, ke orang tua, oh udah dikasih nih obat lewat anus, tapi dosisnya kelebihan ya. Berat anak misalnya 9 kilo dikasih 1 yang lewat anus ibuprofen. Nah, jadi mereka pikir, oh ya udah biasanya dikasih 1 ya 1 kelebihan ya. Kalau dosis yang kelebihan tentu aja penurunan kecepatan panasnya lebih cepat, tapi efek sampingnya lebih besar. Nah, begitu juga paracetamol lewat anus, ada berbagai macam itu, ada yang dosis 80, 120, 160, ada yang dosis 40. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih nama obatnya apa, kemasan dosisnya berapa banyak yang kita harus berikan, dan berapa kali kita harus berikan, di suhu berapa yang kita harus berikan.
Nah, jadi yang baik itu cukup satu jenis penurun panas dulu ya. Tapi kalau memang panasnya cenderung tinggi ya kita boleh kombinasi, tapi lihat lagi nih ya, dosisnya tepat enggak, lalu waktunya juga ya. Nah, jadi jangan sampai terlalu banyak obat yang kita berikan malah nanti memicu mual, sakit perut. Nah, kalau anak panas, usahakan jangan panik. Kalau kita panik, apa yang saya jelasin nih nanti, aduh dosisnya gimana nih ya. Jadi kalau kita nggak panik, kita dapat berpikir dengan jernih, kita dapat memberikan obat yang tepat, pada suhu yang tepat, dosis yang tepat. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sampai ketemu di video saya yang berikutnya. Bye.